lahir di Sumatera Barat dan gua besar di Sumatera Barat. Di sini gua mau cerita sedikit terhadap daerah yang terdapat bencana alam, baik itu di Sumatera Utara, Aceh maupun Sumatera Barat. Dulu gue masih ingat waktu gue kecil sekitar tahun 2005, 2006, 2007 sampai 2010 itu daerah gue sendiri komoditas masyarakat itu sebagian besar adalah petani, baik itu petani karet, kakao, dan juga lain-lain seperti buah-buahan. Dan gue masih ingat dulu gue waktu SD itu ketika pulang sekolah gue disuruh orang tua buat ke kebun karena orang tua kebetulan waktu itu punya kebun kakao atau coklat ya. Itu gue disuruh selepas pulang sekolah buat benerin kebun ataupun kita panen coklat masing-masing. Belum ada yang namanya sawit-sawitan. Dan di sekitar tahun 2008 sampai 2010 itu perusahaan-perusahaan swasta maupun perusahaan BUMN itu udah mulai menerapkan penanaman sawit. Karena daerah gue sendiri bisa dibilang itu adalah salah satu daerah penghasil sawit terbesar di Indonesia ataupun di Sumatera ya. Dan kita dijuluki sebagai kota sawit. Akhirnya berdampak terhadap masyarakat. Kenapa gue bisa bilang berdampak terhadap masyarakat? Ya karena kita tahu sendiri, sawit ini adalah salah satu tumbuhan yang arogan ya. Sawit ini ketika dia ditanam di sebuah wilayah, maka tumbuhan lain tidak akan tumbuh baik, atau malahan kebanyakan tumbuhan lain itu akan rusak seperti buah-buahan atau kakao itu akan rusak. Gue bicara ini sesuai dengan pengalaman yang mana orang tua gue dulu adalah seorang petani dan kita lahir dari keluarga petani dan bahkan dibesarkan dan disekolahkan dari hasil pertanian. Mau nggak mau masyarakat harus mengikuti aturan mainnya. Jika masyarakat masih membudidayakan seperti tanaman buah-buahan lain ataupun kakao, maka nggak bakalan bisa menghasilkan dan bahkan akan kesusahan dalam ekonomi ya. Sampai sekarang tahun 2025, 98% lahan yang ada di daerah atau kabupaten gue sendiri udah dipenuhi dengan tanaman sawit. Dan akhirnya apa? Deforestasi besar-besaran terjadi. Yang dikatakan deforestasi itu adalah pembalakan hutan untuk dijadikan perkebunan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Dan itu terjadi karena masyarakat mau nggak mau harus mengikuti. Dan sampai sekarang masyarakat di daerah atau kabupaten gue sendiri itu udah beralih komoditas dari yang dulunya itu kakao, karet, ataupun pala dan lain-lain, sekarang udah menjadi komoditas sawit. Terkait banjir ataupun longsor yang terjadi di Sumatera sekarang itu, gue punya sedikit cerita juga. Karena kebetulan orang tua gue waktu itu punya 2 rumah dan salah satunya itu tepat di pinggir sungai. Dan agenda banjiran ini selalu kita hadapi sekali 5 tahun. Dan waktu itu kita so-so aja, fine-fine aja, bahkan nggak mungkin bakalan sampai naik atas untuk airnya sendiri karena aliran sungai masih oke-oke aja. Dan juga pohon-pohon di hilir maupun di mudik sungai itu masih rapat. Dari dulu di daerah Sumatera itu emang terkenal dengan curah hujannya yang tinggi dan bahkan bisa berminggu-minggu. Namun kejadiannya nggak pernah sedahsyat ini. Dan bahkan bukti dari kesalahan pemerintah setempat ataupun pihak yang berwenang itu adalah dalam banjir kali ini banyak sekali membawa gelondongan kayu dan bahkan lumpur-lumpur yang biasanya tidak terjadi walaupun dalam keadaan banjir ya. Biasanya masih terkondisikan, tapi kali ini gelondongan kayu itu adalah salah satu bukti bahwa itu adalah Akhirnya apa yang terjadi dari kasus ini atau dari bencana ini, per hari ini di tanggal 2 Desember korban sudah mencapai 600-an orang dan korban yang masih hilang masih ada sekitar 400 orang. Itu yang termasuk dalam data per hari ini ya, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hari sebelumnya BNPB atau pemerintah belum menyatakan kalau ini adalah bencana nasional ya. Kita nggak tahu
kategori bencana nasional itu seperti apa dan penanganannya seperti apa. Yang pasti itu adalah tanggung jawab pemerintah harusnya ya. Namun satu hal yang kita ketahui bahwa ini bukan sekedar bencana yang biasa-biasa aja ya. Ini adalah suatu bencana yang sangat besar dan memakan korban jiwa udah 600 orang yang ditemukan per hari ini. Kita nggak tahu beberapa hari kemudian korban akan bertambah dan semakin banyak, dan infrastruktur banyak yang terputus. Dan malahan sampai sekarang kabarnya di Aceh itu masih banyak daerah-daerah yang nggak bisa diakses. Dan masyarakat di beberapa daerah seperti yang kemarin kita lihat berita di Tapanuli Tengah itu udah mulai melakukan penjarahan ya, penjarahan minimarket karena bantuan yang telat. Dari sini kita berharap bahwa semua elemen harus bersatu untuk membantu ya saudara-saudara kita yang terkena dampak dari banjir ini. Bahkan pemerintah harus ambil tindakan lebih cepat ya. Untungnya kemarin ada kabar bahwa Bapak Presiden Prabowo udah langsung turun tangan dan pemerintah daerah juga udah mulai sigap dengan bencana yang terjadi. Kita berharap semua kondisi ini bisa dikendalikan dengan cepat dan kembali lagi seperti kehidupan masyarakat seperti biasanya. Infrastruktur diperbaiki dan kebutuhan pokok sudah mulai terkondisikan. Kemarin ada kabar bahwa dari pemerintah Aceh sendiri udah nggak bisa nanganin kondisi bencana ini lagi karena terlalu kompleks dan terlalu banyak korban yang berjatuhan. Jutaan warga terkena dampak dari 3 provinsi ini. Oke, semangat terus. Thank you.